terbuka. Wanita yang takwa kepada Tuhan sungguh pantas mendapat pujian. Ia disebut bahagia oleh anak-anaknya, dan suaminya pun memuji dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Romo Jeffrey yang terkasih, Suster Yosefina Niti INSC yang berbahagia, keluarga, suster, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini kita berkumpul untuk mensyukuri rahmat pengikraran kaul kekal dari Suster Yosefina. Marilah kita mempersiapkan hati kita, mengakui segala kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita, agar kita layak untuk merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Christus,
kinoy kene ay ako'y kasanapkan. Usipan ang kaifa, Kristus tanang kaifa. Usipan ang kaifa, usipan ang kaifa. Valevne kanalahit, valmingke se alahit. Kau sana mau vinu, vehalinat nelotu. Usitan ang kaifa, Kristus tanang kaifa. Usitan ang kaifa, usitan ang kaifa. Kemuliaan kepada Allah di surga. Hai milatan kiku sinen kuasa, aku bela di papinan, amaan mone marokudu. Hai mitu nama milatan seno amba tapakai desa tunan papinan. Hai pulesi hai milatan kiku sineno aku kuasa, aku bela di papinan, amaan mone marokudu. Hai mitu nagitu isneno in amone, usi Yesus Kristus esang kau sanat papinan. Hai puleski hai milatan kiku sineno aku kuasa, aku bela di papinan, amaan mone marokudu. Hai mitu nagitu isneno mo kudus, atu sanono esan begini kamila. Hai puleski hai milatan kiku sineno aku kuasa, aku bela di papinan, amaan mone marokudu. Marilah berdoa. Allah Bapa penghibur orang berduka cita, dengan belas kasih Engkau sudah menerima cinta kasih dan air mata Santa Monica demi bertobatnya Santo Agustinus putranya. Semoga berkat pertolongan mereka berdua kami menangis segala dosa dan memperoleh kasih sayang rahmat-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, semoga hati dan budi kami secara khusus saudari kami Suster Yosefina INSC yang telah mengikrarkan kaul kekal meriahnya selalu terarah kepadamu, agar kami pun pantas menikmati kemuliaan dan hidup bahagia di hadapan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan memerintah satu Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Berbahagialah suami dari istri yang baik, umurnya akan berlipat ganda. Istri yang berbudi menggembirakan suaminya, yang dengan tentram
akan menggenapi umurnya. Istri yang baik adalah harta indah yang dianugerahkan kepada orang yang takut pada Tuhan. Entah kaya, entah miskin, giranglah hatinya, dan selalu cerialah roman mukanya. Keelokan istri menyenangkan suaminya, sedang kepandaiannya membesarkan hatinya. Suatu anugerah dari Tuhanlah istri pendiam, dan tak terbayarlah nilai istri yang terdidik. Karunia berlipat dualah seorang istri yang sopan, dan perempuan murni tidak ada imbangannya. Laksana matahari yang sedang terbit di atas pegunungan Tuhan, demikianlah keelokan istri yang baik di tengah rumah tangga yang rapi. Demikianlah sabda Tuhan. Di sela kening hati ini, ku dengar sabdamu ya Tuhan, menggema lembut dalam kalbu, membuka mata hatiku. Ku ingin melangkah seturut sabdamu, agar ku selalu dekat denganmu, dan ku wartakan sabdamu Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Ingin melangkah seturut sabdamu, agar ku selalu dekat denganmu, dan ku wartakan sabdamu Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Sekali peristiwa Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika Yesus mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda, dan banyak orang kota menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya."
Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Romo Jeffrey yang terkasih, Suster Yosefina Niti yang terkasih, Om Fister dan Mam Tobe, keluarga, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja sejagat, gereja Katolik sejagat merayakan peringatan Santa Monica. Siapa itu Santa Monica? Dia lahir tahun 331. Kita semua belum lahir. Saya tidak tahu waktu itu waktunya ini seperti apa. Tapi ini tahun 331. Dan meninggal tahun 387. Ia lahir di Afrika. Yang sekarang kampungnya itu yang sekarang Aljazair. Kalau kita buka peta, kita lihat di peta Afrika, Aljazair. Aljazair itu sekarang itu mayoritas Islam. Tapi tahun-tahun itu adalah mayoritas Katolik. Nah, Santa Monica ini dikenal karena apa? Karena perjuangannya sebagai seorang ibu. Dia lahir sejak kecil, lahir sebagai seorang Kristen. Dan dalam umur yang masih sangat muda, ia sudah menikah dengan suaminya, namanya Patricius. Patris ini macam om siapa ya? Yang suka mabuk dan marah-marah. Saya tidak tahu di kampung di Batun ini ada ke tidak, tapi kayaknya tidak ada. Oh, ada. Om Patris siapa? Bukan Patris tapi. Jadi Santa Monica ini dia ada beberapa anak, dan salah satu anaknya itu adalah yang terkenal Santo Agustinus. Nah, Santo Agustinus ini sejak kecil itu dia seorang pencari. Jadi dia ini mulai cari. Mamanya ini Katolik, bapaknya ini bukan Katolik, bapaknya ini kafir. Oh, kita sebut saja kafir. Karena waktu itu Kekaisaran Romawi memang dia punya banyak dewa. Jadi siapa yang suka dewa yang mana, nah kita pergi ke situ. Kadang-kadang kita juga macam itu dong toh. Jadi kalau kita baku marah, kita pergi ke tempat lain karena kita pikir Tuhannya beda. Padahal kita pergi ke sana dan pastor yang misa yang sama itu pastor yang mewakili Kristus yang sama. Tapi kita buat macam ini apa? Macam ini pastor yang di sana itu dia bawa Kristus yang berbeda. Padahal tidak. Nah, Santo Agustinus ini dia apa? Dia sejak kecil itu dia mulai cari agama yang benar. Dia bilang agama yang benar itu yang mana ya? Sebagai seorang yang sangat pintar, dia mencari, dia terus mencari. Dan pada saat yang sama dia punya mama ini, Monica ini, doa terus untuk dia supaya jadi Katolik. Dan bayangkan, Santa Monica itu mendoakan Agustinus ini selama 27 tahun. Setiap hari selama 27 tahun. Bayangkan, kita baru doa 2 minggu, kita suka malas. Mama Monica ini doa 27 tahun supaya Santo Agustinus ini bisa bertobat dan kembali ke gereja Katolik. Dan Santo Agustinus tulis sebuah buku. Bukunya judulnya Pengakuan-Pengakuan. Bahasa Latinnya Confessiones. Dalam satu bagiannya itu dia tulis tentang, dia menceritakan bagaimana ibunya ini, Ibu Monica ini. Seorang yang sangat setia, seorang yang sangat rendah hati, seorang yang sangat taat, seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Suaminya ini lebih banyak minum mabuk, datang kasih habis uang, tapi dia sebagai seorang ibu, dan dia menghayati itu sebagai seorang ibu sebagai seorang ibu yang menghayati imannya akan Kristus. Dia begitu setia, bukan hanya mendoakan Agustinus dan saudara-saudara yang lain, tapi juga mendoakan suaminya. Kemudian suaminya sebelum meninggal bertobat dan masuk ke gereja Katolik. Dan dia terus mendoakan Santo Agustinus. Agustinus ini dari Afrika datang sekolah di kota Roma. Dia menjadi seorang ahli hukum yang sangat terkenal, seorang ahli pidato yang sangat terkenal. Bahkan dia masuk ke agama yang namanya Manichaeis, satu agama yang asal usulnya dari Iran sekarang. Satu agama yang melihat dunia ini ada kekuatan baik dan kekuatan jahat.
Macam kita di sini kan biasanya ada antara Swangi dan yang bukan Swangi itu. Jadi Manichaeis, tapi dia terus mencari, dia cari-cari terus sampai dia akhirnya dia menemukan bahwa suatu hari ketika dia jalan-jalan ke pantai, dia lihat seorang anak. Ini anak ini ambil air laut dengan tangannya itu, lalu kemudian datang buat lubang kecil di atas pasir di pantai itu. Dia ambil air laut dengan tangannya, lalu kemudian datang dan isi di lubang ini. Agustinus lihat, dia bilang, "Woi anak, lu buat apa itu?" Dia bilang, "Saya mau kasih pindah laut ke dalam ini lubang ini." Dia bilang, "Mana mungkin juga kasih pindah laut ini ke dalam ini tempat yang kecil ini." Ini anak kecil bilang apa? "Sama kayak lu juga. Lu mau pikir Tuhan yang sangat besar ini dan otakmu yang kecil itu." Pengalaman itu membuat dia bertobat dan dia mengakui bahwa Tuhan itu begitu besar dan tidak bisa ditangkap dengan pikiran kita. Tetapi ada satu hal yang membuat dia yakin bahwa Tuhan itu tidak mungkin ditangkap, tapi bisa dimengerti dan bisa dialami. Oleh siapa? Lewat Kristus yang lahir menjadi manusia. Jadi dia bisa memahami itu dan dia kemudian menerima masuk Katolik dan dia menjadi pujangga gereja, seorang uskup di kampung halamannya sendiri. Nah, apa hubungannya Santa Monica dengan Suster Yosefina? Kita mesti mencari Suster Yosefina, hubungan antara Santa Monica dengan Suster Yosefina melalui Mama Maria Hano. Mama Maria ini datang dari Manuat. Tidak tahu dia ketemu Papa Korinus di mana. Tapi dia ketemu ini Papa Korinus yang sebelumnya bukan Katolik. Dan dia jatuh cinta dengan Papa Korinus. Bahkan dia ikut sama Papa Korinus sampai Batuna. Itu tahun 1948. Siapa yang sudah lahir? Bapak Nikodemus Niti pas sudah lahir. Saya belum lahir. Apa yang terjadi? Mama Maria datang ke kampung ini. Datang ke Batuna. Waktu itu Batuna ini kita semua masih gereja muda, masih Protestan. Dari sejarah Amarasi itu Katolik. Nanti kemudian tahun 1700-an ketika Belanda mengambil alih Timur Barat, dia mulai membuat semua halnya menjadi Protestan. Kemudian dalam sejarah misalnya kamu di Amarasi ini ada tenunan motif yang nama Coronatik Maria. Karena itu motif yang dipakai untuk melawan gereja Katolik. Motif itu sampai hari ini masih ada. Waktu saya masih kecil, saya tanya Nenek Rika, "Nenek, itu motif yang mana itu?" Dia bilang, "Jangan sebut, kita tidak boleh sebut." Dia tahu motif itu, tapi dia tidak buat. Dia bilang, "Kita tidak boleh buat itu, karena itu sejarahnya." Tapi sekarang kita tidak mengalami itu. Dan kita mengalami bahwa ketika Mama Maria dan Bapak Korinus menjadi Katolik di sini, apa yang dikatakan? Waktu itu Pater Yohanes Kersten, SPD, Pater ini dia meninggal waktu saya di Jakarta, sekitar tahun 2015 baru dia meninggal. Waktu Bapak Korinus masuk gereja Katolik, Pater Kersten ini bilang apa? Dia punya bahasa. Saya waktu tahun 2012 itu saya tulis di Facebook begini. Di Batuna, iman Katolik akan menjadi seperti api yang membakar. Ia akan membakar seperti api seorang petani. Saat ini, tahun 48 itu, ya api ini masih merupakan setitik kecil di pinggir padang. Tapi suatu hari api itu akan membakar habis padang itu. Memang sekarang belum habis, tapi kita tahu bahwa kemudian gereja lahir bertumbuh besar di tempat ini. Bahkan pada tahun 48 sampai tahun 53 itu baru 8 orang, baru 3 kakak. Bapak Korinus, Bapak Martinus Devo, dan Bapak siapa ya? Bapak Teofilus Niti. Thomas Ruku. Kayaknya Bapak Thomas Ruku ini setelah ini pulang kembali ke gereja Protestan. Tapi bahwa pada waktu itu 3 kakak ini mereka punya tempat doanya itu di Eokoro. Di Eokoro nanti kemudian sekitar tahun 57 baru mereka pindah ke Senrain, lalu kemudian masuk ke Pakamna, dan tahun ini waktu Monsinyur Gregorius datang resmikan gereja tahun 72, 9 September tahun 72, jadi tahun ini ya sekitar 52 tahun gereja secara resmi. Artinya dia sudah masuk tahun 48, tapi secara resmi sebagai satu institusi dia sudah 52 tahun. Dan kita tahu bahwa Mama Maria Hano ini seperti Monica, dia setia pada iman Katolik, dan bahkan dia berhasil membawa Bapak Korinus Niti ke dalam gereja Katolik, dan dari Bapak Korinus ini lalu kemudian kami yang saya termasuk ini
karena keluarga Bapak mereka juga masuk, semua masuk ke dalam gereja Katolik. Dan kemudian kita mengalami bahwa iman akan Kristus boleh bertumbuh di tempat ini bersama dengan sama saudara yang lain, dan kita boleh mengalami bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Saya masih kecil, saya pikir Yesus itu orang Batuna. Tapi kemudian saya belajar bahwa dia bukan orang Batuna, tapi sesudah kebangkitannya dia bisa hadir di mana-mana saja. Jadi kita percaya bahwa saat ini Tuhan boleh hadir di sini, dan kita mengalami bahwa buah iman itu hadir melalui kita sekalian. Tetapi secara khusus pada malam hari ini kita mensyukuri rahmat itu dalam diri Suster Yosefina, cucu dari Bapak Korinus dan Mama Maria. Jadi saya yakin Mama Maria senang. Jadi kita mengalami bahwa iman akan Kristus boleh bertumbuh, berkembang, dan kemudian menghasilkan buah. Kalau Pater Yohanes Kristen bilang nanti api itu membakar habis padang, dia tidak membakar, tetapi dia menghasilkan buah. Seperti biji sesawi yang kecil, tapi kemudian ketika dia semakin besar, dia menjadi tempat burung-burung bernaung. Dan kita melihat bahwa disitulah karya Tuhan. Nah, yang berikut kita mau masuk ke dalam gereja Katolik sedikit. Mengapa di dalam gereja Katolik itu suster tidak bisa jadi imam? Yang imam hanya laki-laki. Karena apa? Kita biasa sebut gereja itu sebagai bunda gereja. Maka dalam bacaan hari ini kita dengar tentang bagaimana bunda gereja itu digambarkan melalui kitab Sirat sebagai seorang yang setia, yang berbudi, yang menggembirakan suaminya. Dalam Santo Paulus bilang apa? Hubungan antara Kristus dan gereja itu seperti hubungan antara seorang suami dan seorang istri. Bahkan kalau kita baca kitab suci Perjanjian Lama, hubungan Tuhan Allah Yahweh itu dengan orang Israel itu digambarkan sebagai hubungan antara suami dan istri. Suami dan istri, bukan antara laki-laki dan laki-laki, bukan antara saudara dan saudari, tapi antara hubungan antara suami dan istri. Karena apa? Bapak mama mereka lihat, kalau kita Batuna ini kalau musim panas begini ini kering kuning, tapi begitu kalau hujan 1-2 kali turun, kita lihat itu mulai tumbuh hijau. Kenapa hubungan antara Tuhan dan gereja, Kristus dan gereja itu digambarkan seperti suami istri? Karena hanya dari suami istri itu ada kehidupan. Tidak mungkin perempuan dengan perempuan ada kehidupan, atau laki-laki dan laki-laki ada kehidupan. Tidak mungkin. Karena itu gerejanya sebagai bunda dan Kristus itu laki-laki. Ada orang bilang ini Yesus itu dia lahir, kalau ini karena kita pembudaya, jadi Yesus dia lahir itu karena Allah dia lahir Yesus pada tahun dimana ketika waktu itu budayanya masih patriarkis, jadi Allah dia lahir sebagai manusia dia jadi laki-laki. Tidak. Logika penciptaan itu adalah bahwa antara feminin dan maskulin. Maka kenapa dalam gereja Katolik itu imam tidak bisa perempuan? Karena kalau perempuan dan perempuan tidak ada kehidupan. Ketika kita merayakan perayaan Ekaristi dan dalam konsekrasi, Tuhan kita bilang apa? Terimalah dan makanlah. Dalam perkawinan itu, ini saya omong perkawinan, bukan berarti saya kawin. Perkawinan itu yang dalam hubungan suami istri itu, perempuan itu menerima, laki-laki itu yang memberi. Laki-laki itu yang penetrasi, bukan perempuan. Dan kehidupan itu di dalam perempuan. Maka kita biasa sebut ibu pertiwi, apalagi Mother Earth, ibu bumi, atau Santo Yohanes dari Salib bilang saudari, ibu bumi. Karena apa? Kehidupan itu seperti itu. Kehidupan itu mesti jantan dan betina, tidak bisa jantan dan jantan. Maka dalam gereja Katolik itu suster dong ini biar dong pintar. Bukan berarti suster dong ini tidak, perempuan dalam gereja Katolik itu rendah, tidak. Kalau Yesus dia bilang kalau dia menjadikan perempuan imam, berarti ibunya itu menjadi imam yang pertama. Tapi dia tahu bahwa ibunya itu yang melahirkan dia itu dia tidak jadikan imam, karena dia tahu bahwa kehidupan itu tidak bisa hanya perempuan dan perempuan, harus ada laki-laki. Maka simbolisasi metafor tanda itu adalah bahwa di dalam gereja Katolik imam itu laki-laki dan perempuan itu mewakili aspek keibuan dari gereja yang diwakili secara paling sempurna dalam sosok Bunda Maria. Maka di dalam gereja Katolik itu Bunda Maria dihormati, bukan disembah. Bunda Maria dihormati, seperti saya menghormati saya punya mama.
Kalau ada yang ini mau pukul saya papa dan mama, masa anak-anak hanya lihat saja. Coba satu kali ini kamu datang dan pukul ini Mam Tobe, supaya dia anak langsung meruak. Sama seperti itu. Kalau kita menghormati anak, berarti kita juga menghormati ibunya. Kalau kita mencintai anaknya, berarti paling kurang kita mencintai ibunya. Kecuali anak mantu yang sonde sehat, pasti dia suka dia mau mantu. Tapi kita pasti itu. Maka di dalam gereja Katolik itu, seorang imam mewakili gereja, mewakili Kristus, dan seorang perempuan mewakili keibuan gereja. Maka di dalam gereja itu, suster-suster itu mewakili aspek keibuan dari gereja. Jadi suster juga seperti pastor, tidak nikah. Jadi mereka mewakili keibuan gereja itu. Bahwa gereja itu pada masa mendatang, Yesus bilang apa? Di sana itu tidak ada orang yang kawin dan dikawinkan. Suster, pastor itu menjadi lambang dari dunia yang akan datang itu. Walaupun kami ini manusia yang sangat normal. Normal. Jadi pastor, saya ini pembina di seminari, jadi kalau laki-laki tidak normal, itu saya kasih keluar. Iya, yang jadi imam itu harus normal. Yang dia lihat, dia bisa jatuh cinta, tetapi bahwa dia perlu mencintai secara benar. Yang suster dong ini itu perempuan yang normal. Kalau tidak normal, pasti disuruh kena keluar. Karena mereka diteliti secara benar-benar. Jadi harus itu. Pasti waktu rasio apa segala macam, pasti suster kepala tanya, bilang, lu ini suka perempuan, kok suka laki-laki? Pasti ditanya seperti itu. Sudah pernah jatuh cinta kok belum? Lalu bagaimana Anda mengolah jatuh cinta itu? Bagaimana kemudian jatuh cinta itu dihubungkan? Bagaimana Anda menghidupi satu spiritualitas, satu kerohanian yang tidak dibuktikan dengan perkawinan suami istri, tetapi satu bentuk perkawinan spiritual antara dia dengan Kristus. Jadi ketika kaul kekal itu artinya apa? Mereka menyatakan secara bulat dan tegas bahwa mulai saat ini mereka pun suami itu Yesus. Yesus ini istri banyak sekali. Dia hanya mau mewakili keibuan itu. Jadi dalam gereja, dalam kitab suci Santo Paulus bilang apa? Rahasia ini sungguh besar. Dan yang saya maksudkan itu adalah hubungan antara Kristus dan gereja. Jadi keibuan gereja, kebundaan gereja itu, sebagai gereja itu kita perlu menghayati spiritualitas Maria. Maria bilang apa? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Sedangkan ketika Paulus bicara bilang suami harus setia kepada istri, istri harus taat kepada suami, dia menggambarkan itu. Ketika Yesus bilang apa? Aku datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi melakukan kehendak Bapa. Artinya apa? Yesus, kalau kita ini mau buat orang percaya itu bilang apa? Kakak Jelo, percaya saya, kan saya ini tahu main musik, saya tahu main gitar. Percaya saya karena saya omong dari saya belajar ini. Saya ini belajar sampai ini bengkok ini, jadi percaya saya. Tapi Yesus bilang apa? Kamu percaya saya karena bukan saya omong dari diri saya sendiri. Kamu percaya saya karena saya dengar dari atas. Jadi kalau kita manusia itu kalau mau buat supaya orang percaya kita bilang apa? Kamu percaya saya karena saya ini hebat. Yesus bilang suami, kamu percaya saya bukan karena saya omong dari diri sendiri. Kamu percaya saya karena saya omong, karena saya dengar dari atas. Jadi Yesus menunjukkan apa yang disebut oleh pemazmur nyanyi bilang apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab kekal abadi kasih setianya. Tuhan itu kekal kasih setianya. Kita manusia ini yang kalau bapak mama mereka baca kitab suci itu orang Israel ini bolak-balik. Pokoknya mereka setia sedikit harus balik belakang. Setia sedikit balik belakang. Bahkan dalam kitab Yesaya dan kitab Hosea itu orang Israel itu digambarkan seperti seorang pelacur. Bagaimana orang Israel itu tidak setia kepada Tuhan dan pergi menyembah Allah lain itu, dan digambarkan seperti seorang pelacur. Dia meninggalkan suaminya yang sangat baik itu dan dia pergi cari suami yang lain. Kalau Santo Bonaventura bilang ini, Allah kasih kamu ini putri raja, kamu cari ini pembantu. Jadi dia mau menggambarkan bagaimana orang Israel itu, Allah memberi mereka seseorang yang sangat baik, tetapi mereka berbalik dan mereka cari yang lain. Dan gereja, kita sebagai gereja itu dipanggil untuk belajar, untuk setia, sebagaimana bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini. Dan Suster Yosefina itu mulai hari ini, sejak tanggal 15 Agustus, bahkan bayangkan,
mereka mengucapkan kaul kekal pada hari raya Santa Maria diangkat ke surga. Artinya apa? Mereka menyatukan seluruh diri mereka di dalam keibuan Bunda Maria, lalu kemudian menyatukan diri dengan Kristus. Jadi kita sebagai gereja dan Suster Yosefina sebagai seorang suster yang mengikrarkan kaul kekal untuk setia kepada Kristus, kita semua dipanggil untuk belajar setia bagaimana mengimani Tuhan. Kita ini mungkin sebagai manusia seringkali kita tidak setia, tetapi kita secara terus-menerus dipanggil untuk setia. Kalau tidak setia, di dalam gereja Katolik itu ada sakramen tobat. Jadi semua orang dipanggil untuk itu. Tuhan tahu bahwa kita manusia ini lemah, maka Dia menyiapkan semua hal yang mungkin demi keselamatan kita. Tuhan itu tahu. Dia tahu bahwa kita ini manusia lemah. Ketika Allah Israel mau menyelamatkan manusia, Dia utus Allah manusia, Yesus. Lalu kemudian ketika Yesus selesai dia tugas dan dia balik ke atas, Dia utus manusia. Jadi Allah mengutus Allah manusia, Yesus yang Allah manusia ini mengutus manusia, gereja. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepada Dia memperoleh hidup di dalam Dia. Jadi gereja dipanggil untuk mewartakan itu. Dan Suster Yosefina pilih tema ini dari Mazmur 40. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Dia mau katakan apa? Katakan bahwa Tuhan itu setia kepada kita dan kita perlu belajar untuk setia kepada Dia. Hanya dengan demikian kita boleh mengalami bahwa Tuhan itu memang baik. Orang hanya bisa setia baru dia alami bahwa orang yang kepada dia setia itu baik. Kalau kita tidak pernah setia, bagaimana kita tahu ya dia baik? Tidak mungkin. Kalau hari-hari kita lari dari Dia, masa kita tahu bahwa Dia setia? Kita perlu belajar setia, kita perlu belajar taat, dan hanya dengan demikian kita tahu bahwa Dia setia. Tetapi pemazmur sudah nyanyi jauh-jauh hari bahwa Tuhan itu kekal abadi kasih setianya, dan kita dipanggil untuk setia. Kesetiaan itu bisa dalam bahkan kitab Sirat bilang ini, entah kaya, entah miskin, giranglah hatinya. Jadi di dalam gereja itu tidak seperti ini tukang kasih gaji itu. Jadi kalau saya minta sesuatu langsung dapat. Gereja itu lebih kepada bagaimana kita setia di dalam setiap hal yang kita, dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena Tuhan sendiri menderita. Kekristenan itu kalau kita bandingkan kekristenan dengan kepercayaan yang lain, hanya di dalam kekristenan itu penderitaan itu dipeluk. Kalau misalnya Buddha itu penganutnya diajar untuk berjuang sejauh mungkin untuk melepaskan diri dari penderitaan. Tapi di dalam gereja Katolik kita bahkan dipanggil untuk pikul salib. Tuhan ini agak aneh. Dia mau menyelamatkan kita, tapi Dia bilang apa? Yang mau ikut aku mesti pikul salib. Tidak bisa dia bilang mau ikut aku nanti kamu lepas itu salib, nanti saya pikul. Sebenarnya apa? Tidak. Dia sepikul dia punya dan Dia kasih contoh bagaimana kita pikul, dan kita perlu belajar untuk memikul itu. Dan dalam momen syukuran kaul kekal ini kita bisa belajar dari Santa Monica, seorang perempuan yang setia mendoakan semua orang. Bahkan pada hari ini gereja merayakan itu. Karena apa? Gereja percaya bahwa mereka itu masih tetap mendoakan kita. Mereka tetap mendoakan kita. Hari-hari mereka doakan kita. Saya doakan satu anak. Satu anak ini saya waktu doakan dia, habis itu saya tidak kasih tahu satu nama. 2 hari kemudian dia datang. Dia bilang, tadi waktu misa itu, dia bilang waktu tadi kami misa di atas itu, saya lihat Romo Jeffrey di ini, Bapak Romo Jeffrey di ini, telapak tangannya Tuhan Yesus. Lalu dia bilang apa? Bapak Romo ini sekikir. Saya bilang sekikir kenapa? Bapak Romo tidak kasih tahu Bapak Romo punya nama. Saya bilang, terus tahu dari mana? Ini Mama Bunda dan Tuhan Yesus kasih tahu. Artinya apa? Lalu kemudian dia bilang apa? Ini saya dulu di Jakarta itu saya pernah stres. Saya stres, hampir bukan bunuh diri, maksudnya stres. Kita berjuang untuk hidup itu memang kadang kita stres. Lalu suatu hari saya doa Santo Yudas. Itu hari dia datang, dia kasih tahu saya bilang ini saya kasih tahu ini. Dia kasih tahu saya bilang begini. Saya kasih tahu ini Santo Yudas. Yudas Tadius. Lalu Yudas Tadius cari ini di buku doa itu. Buku doa yang mana? Dia baca, dia bilang, biasanya kalau kita doakan
novena Santo Yudas itu, rupanya di sana dong tulis. Saya pernah tulis, ini anak kan dia tidak tahu saya. Dia bilang ini, Santo Yudas ini buka bukunya. Dia lihat nama semua orang yang pernah doa. Lalu di situ dia bilang itu, Bapak Romo pun nama ada di dalam. Saya ingat, sekitar tahun 2015 apa 2017 waktu di Jakarta saya stres. Lalu saya doakan ini novena Santo Yudas. Dan ternyata dia membantu saya. Jadi dalam peringatan Santa Monica, gereja percaya bahwa ini yang orang sudah mati dari tahun 331. Yesus yang masih tahun 33 saja masih kita kenal. Apalagi yang tahun 331. Pasti mendoakan kita. Dan dalam momen ketika kita mensyukuri rahmat kaul kekal dari Suster Yosefina dengan moto aku mau memberitakan dan mengatakannya. Kita boleh bersyukur bahwa kita dipanggil untuk mengalami cinta Tuhan lalu kemudian membagikan itu kepada setiap orang yang mau mendengarkan. Kita dipanggil untuk memberitakan dan mengatakannya kepada setiap orang. Kita dipanggil untuk membagikan rahmat itu, rahmat Tuhan itu kepada setiap orang. Dengan demikian, seperti dikatakan oleh Yesus, supaya di mana aku berada, di situ pun juga kamu berada. Kita berdoa bahwa pada akhirnya kita semua akan berada bersama Kristus. Dengan pertolongan doa Santa Monica dan Santa Yosefina. Besok-besok Yosefina jadi Santa. Amin. Ya, dalam gereja Katolik itu semua orang dipanggil kepada kekudusan. Gereja Katolik itu dinilai dari orang kudusnya, bukan dinilai dari kita yang masih hari-hari masih berdosa ini. Gereja Katolik itu dinilai dari orang kudusnya, dan setiap hari itu ada orang kudus. Dalam kalender gereja Katolik itu setiap hari ada orang kudus. Bahkan satu hari itu bisa orang kudus sampai puluhan. Jadi setiap di dalam gereja Katolik itu hari itu bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tapi hari ini hari siapa? Hari ini hari siapa? Dan hari ini harinya Santa Monica. Dan ketika kita merayakan syukur kau kekal, kita berdoa bersama Santa Monica. Kita berdoa bersama Santa Monica yang mendoakan kita, dan kita percaya bahwa kita akan mengalami itu. Jadi dalam gereja Katolik kita semua dipanggil, dalam gereja kita dipanggil untuk kepada kekudusan, dan gereja itu dinilai dari orang kudusnya, bukan dinilai dari orang yang macam saya omong begini, tapi kayak kita berdosa kan biasanya kalau kita bisa berdosa dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Dosa itu biasa muncul paling pertama di pikiran. Kalau pikiran sukaco, berarti perkataan itu sukaco. Kalau perkataan sukaco, coba siapa yang sonjeng lo, parang dong melayang pak. Sebentar baru nanti sampai di polisi. Tapi itu bahwa kita semua sebagai orang-orang, kita semua dipanggil untuk dalam itu. Makanya tadi dalam doa pembuka juga, semoga berkat bantuan doa dan teladan mereka kita belajar untuk bertobat. Di dalam gereja itu kalau masalah itu jangan omong hak, omong dulu berdosa atau tidak. Biasanya kalau di dalam gereja Katolik kalau kita mulai baku bertengkar, bilang, "Lalu sekumpul uang berapa?" Bukan itu. Tetapi harus kumpul uang. Ini ada bangun gereja di atas. Jangan bilang sombong, tidak. Di dalam gereja itu ketika kita berbicara tentang dosa dan kekudusan. Jadi ketika kita berhadapan dengan masalah, kita perlu bertanya ke dalam diri, saya ini dosa atau tidak? Biasa kalau di dalam gereja kalau mulai omong hak itu masalah sudah selesai. Tapi kita perlu belajar untuk bertobat. Kita semua itu dipanggil untuk bertobat. Dan kalau bertobat, kita boleh mengalami bahwa Tuhan itu setia. Seperti pemazmur, tadi mereka nyanyi lagu antar bacaan, tetapi pemazmurnya bilang apa? Tuhan, aku tidak tinggi hati. Bab Om Fister dan Mama Tobe. Ini Yosefina ini sudah kaul kekal, tapi kita ini masih, kita ini masih tetap. Waktu saya tabis itu saya bilang, Bapak dan Mama dong, jangan pikir saya jadi imam, jadi kamu justru baik-baik saja. Tidak. Kita ini pasti ada itu. Jadi Om Fister, Mama Tobe, keluarga, Suster Yosefina sudah kaul kekal, tetapi bahwa Anda perlu mendukung dia dengan doa. Dan dia pasti mendoakan kamu, dan dia mendoakan kita. Suster dong ini pun tugas doa. Doa dan mungkin ajar sedikit, tidak apa-apa. Dong tugas itu doa. Ada suster yang malah yang ini masih muncul. Ini Karmel ini sebenarnya, Karmel ini dari kelompok Karmel itu pendoa. Tapi ada suster yang doanya tidak pernah muncul dari 25 tahun sekali baru
yang suster Karmel yang jenis yang lain yang OCD itu 25 tahun baru muncul satu kali. Biasa kita pergi ketemu mereka cuma pergi lihat itu 25 tahun sekali baru mereka muncul, pergi libur di rumah 1 bulan pulang, masuk kembali 25 tahun lagi baru muncul. Kalau umur panjang kita bisa lihat dia 2 kali, maka umur pendek susah. Jadi ada yang, karena apa? Di dalam gereja ini disebut tubuh Kristus. Jadi ada yang seperti hati, ada yang seperti usus. Yang usus ini kan dia tidak perlu sibuk macam tangan ini toh. Dia ada di dalam, dia bekerja untuk tubuh itu. Dia bekerja dengan seperti enzim itu. Nah kita yang, maka di dalam gereja itu tubuh Kristusnya kepalanya satu. Di Batun ini kepalanya hanya satu, Romo Jeffrey mulai. Bukan 2, tidak bisa 2, tidak bisa 3. Kepala itu satu tubuh itu satu kepala. Jadi kalau misalnya bapak mama mereka tidak mau dengar Romo Jeffrey, kamu mau dengar siapa? Jadi soalnya nanti kami dengar Romo Sintus, sudah bisa. Saya ini datang juga dengar dia. Ya, waktu kami habis itu kan kami ini sumpah. Kami ini sumpah, ini tidak sumpah untuk ini dengar bapak dan mama. Mereka juga kalau kali ini bukan untuk dengar Om Vista. Dia juga kalau kali bukan untuk dengar Om Vista dan dia mama. Dia kalau kekal supaya dengar dia pemimpin. Kami ini sumpah untuk dengar uskup. Dan di wilayah Batuna, wilayah Baun ini, Amara Separti ini, yang mewakili uskup ini, Julius Franciscus Xaverius Mulai. Jadi kalau kamu tidak dengar dia, kamu melawan uskup. Gereja itu seperti tubuh Kristus, jadi kepala itu satu. Jangan buat diri macam kepala banyak. Kepala banyak itu yang susah, tidak mau dengar. Dan seperti bacaan, kita perlu sebagai gereja yang bunda, perempuan, kita ini, di dalam gereja itu kita semua perempuan. Kita ini, saya ini laki-laki, tapi dalam gereja itu, karena disebut bunda gereja, kita semua perempuan. Maka seperti dalam bacaan pertama, kita perlu mendengarkan. Seperti seorang ibu mendengarkan itu. Jadi kita belajar untuk taat seperti Bunda Maria. Bunda Maria dia bilang, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini cewek 14 tahun, langsung hamil. Hamil langsung ada ini suami. Coba, kamu di sini tiba-tiba di Batuna, ini ada satu cewek, satu anak di situ. Yang umur ini, baru 6 kelas 6 SD, tiba-tiba hamil. Ini Batuna langsung geger. Waktu itu juga gitu. Maria ini tiba-tiba hamil. Yusuf bilang apa? Karena dia tahu dia punya suami, dia punya istri suami, dia mau menceraikannya diam-diam. Kita orang Batuna kalau ngomong ini apa bunyi bilang itu. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam momen syukuran kaul kekal kita belajar, kita boleh berefleksi bahwa kepada kita dianugerahkan rahmat. Bagaimana kita mengenal Tuhan dan rahmat itu perlu dihidupi dalam satu bentuk kesetiaan yang total kepada Allah. Dan suster mereka ini menunjukkan contoh itu. Mereka suster kami ini kita semua itu bisa berdosa, tetapi mereka menunjukkan kepada kita bahwa di dalam gereja kita perlu belajar taat. Di dalam gereja ini kita omong ketaatan dan perlawanan ini itu. Bukan omong ini kehebatan, gelar, macam omong ketaatan. Di dalam gereja kita omong ketaatan. Bagaimana kita belajar taat terhadap Kristus yang setia kepada kita. Kita berdoa bahwa Suster Yosefina boleh setia menjalani rahmat kehidupan kebiaraannya dalam kesetiaan sempurna, dan kita juga saling mendoakan bahwa kita boleh setia kepada Kristus yang menganugerahkan kepada kita rahmat kehidupan, sehingga kemudian kita boleh mengalami bahwa kita adalah satu di dalam Kristus. Semoga setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya. Yang dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dari sisi yang aku percaya akan Kudus kedua yang bersekutu pada kuasa kebangkitan badan kehidupan kekal. Amin. Yesus menaruh kepercayaan kepada kita diberi kepercayaan mengerjakan dunia lebih lanjut dan hidup menurut rohnya. Marilah kita mohon agar Dia membantu mengatasi kelemahan kita.
bagi para pemimpin dan pelayan pastoral gereja. Semoga Engkau senantiasa memberkati, memberikan mereka kekuatan dan kebijaksanaan dalam segala tugas karya pelayanan yang diemban. Semoga mereka tetap setia untuk menuntun umat Tuhan dalam persiarahan menuju rumah Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Suster Yosefina Niti, INSC, semogalah Bapa senantiasa membimbing dan menguatkannya dalam perjalanan hidup membiara, agar ia tetap setia dan dikuatkan dalam menghayati kaul-kaul yang telah ia ikrarkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar kami, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu dan bersyukur atas segala rahmat-Mu dalam kehidupan keluarga kami ini. Engkau menghimpun kami sebagai satu keluarga umat, bersyukur karena Engkau menganugerahkan rahmat-Mu kepada saudari kami, Suster Yosefina Niti, yang telah memilih jalan panggilan-Mu. Kami percaya berkat-Mu senantiasa menyertai keluarga kami, sehingga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang bertumbuh dan berkembang dalam keteladanan keluarga kudus dari Nazaret, iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baik kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua yang hadir dalam perayaan ini diterangi, digerakkan, dikuatkan dengan daya Roh Kudus, agar kita dengan hati dan budi yang jernih melihat realitas kehidupan ini dan berusaha membaharui kehidupan iman, harap dan kasih demi membangun komunitas perjuangan dan merawat kehidupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga bersyukur atas rahmat keberhasilan yang dicapai oleh Saudari Yuliana Matilis Niti yang telah dikukuhkan gelar profesi guru pada tanggal 22 Agustus yang lalu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohonkan juga rahmat istirahat kekal bagi jiwa Bapak Korinus Niti, Bapak Teofilus Niti, Bapak Rafael Niti, Bapak Aloysius Niti, Bapak Franciscus Niti, Mama Maria Hano Niti, Mama Regina Niti, Mama Susana Tamama, Mama Katarina Niti, Mama Damian Demetri Niti, Bapak Cornelis Misa, serta semua jiwa dari anggota keluarga Niti Hano Misa dan Tamonob yang telah meninggal dunia. Semoga karena belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan mereka mengalami istirahat kekal abadi di surga, menjadi pendoa yang setia bagi kita yang masih berkelana di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, demikianlah doa dan permohonan kami, sehingga Engkau mengabulkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Lagu persembahan hati ini. Persembahkan hidupku, segala buah karyaku, bersama roti dan bangku, Kristus kurban sejati. Bukan harta yang termewah, bukan kata yang terindah,
serahkan kepadamu. Segala cita-citaku, segala perjuanganku Bargon mafo. demi kerajaan surgamu, ku serahkan padamu. Terimalah Tuhan sembahanku, jiwa dan raga milikmu, niat dan bakti suka dukaku, segalanya ku serahkan kepadamu. Terimalah Tuhan sembahanku, jiwa dan raga milikmu, niat dan bakti suka dukaku, segalanya ku serahkan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, penghibur orang yang berdosa, pada peringatan Santa Monica, kami unjukkan persembahan ini kepadamu. Semoga kami, berkat teladan dan doanya, dapat bertobat pula dan menerima pengampunan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab ia lahir dari perawan bagaikan bunga yang murni. Ia memuji bahagia orang yang murni hatinya dan mengajarkan puncak kemurnian dengan cara hidupnya sendiri. Ia selalu mencintai kehendak-Mu, menjadi taat sampai mati untuk kami, dan mempersembahkan diri sebagai kurban yang harum mewangi. Ia memanggil orang yang berani meninggalkan segala sesuatu demi Engkau, mengangkat menjadi pengabdi-Mu yang khusus, dan menjanjikan harta surgawi kepada mereka. Maka bersama para malaikat dan rombongan para kudus, kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Angkatlah hatimu, marakan lagu, kudus Maha Kudus Tuhan. Lantangkan suaramu bersama malam, hosana di dalam surga. Surga dan bumi menyembah
nama Tuhan, nyanyikanlah Hosana, Hosana. Madakanlah Hosana, Hosana. Muliakanlah Tuhan Maha Jaya. Puji Tuhan selamanya. Nyanyikanlah Hosana, Hosana. Madakanlah Hosana, Hosana. Muliakanlah Tuhan Maha Jaya. Puji Tuhan selamanya. Angkatlah hatimu, manakan lagu, kudus Tuhan. Lantangkan suaramu bersama Allah, Hosana di dalam surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Hieronymus Pakainoni, Monsinyur Emeritus Petrus Turan, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan saudara-saudari yang pada hari ini membaktikan diri kepadamu dalam pengabdian kekal, Suster Yosefina Niti di NSC. Bantulah supaya ia senantiasa mengarahkan hati dan jiwa kepadamu untuk memuliakan nama-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, yang harapan akan bangkit. Kami persembahkan semua mereka yang kami sebutkan dalam perayaan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, Santa Monika yang kami rayakan peringatannya pada hari ini, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantar Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak gembala, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai kehidupan yang kekal. Amin. Datanglah padaku, tinggal di hatiku.
hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu, di setiap langkahku hanya Engkaulah andalanku. Tetapi hatiku sekarang selalu. Katakanlah, oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah, oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah, oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Biar banyak rintangan yang datang menghadang, aku tetap melayani Tuhan, agar dunia bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Aku melayani dengan segala rendah hati, layani Tuhan. Aku melayani dengan segala rendah hati, layani Tuhan, layani Tuhan.
Kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Sesudah menemukan sebiji yang mahal, ia menjual seluruh miliknya, lalu dibelinya mutiara itu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada peringatan Santa Monica, kami dilimpahi anugerah-Mu yang agung. Semoga kasih-Nya menyucikan kami dan bantuannya menguatkan kami, secara khusus Suster Yosefina Niti yang telah mengikrarkan kaul meriahnya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sambutan 5 menit. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah pemberi rahmat dan karya agung ini memenuhi saudara-saudari dengan rahmat ilahi, supaya saudara-saudari menguduskannya dan membangun umatnya melalui karya nyata dan kekudusan. Semoga Ia menjadikan saudara-saudari saksi dan tanda cinta kasih lainnya di hadapan semua orang. Semoga Ia berkenan memanggil saudara-saudari untuk menjadi pengikut Kristus yang sempurna dan kelak menyambut saudara-saudari sekalian di surga. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara-saudari sekalian dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari sekalian, pergilah perayaan Ekaristi syukur kaul kekal Suster.